Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan puasanya lancar. Semangat teman-teman. Ini udah minggu terakhir di bulan Ramadan. Minggu depan udah lebaran. Jadi jangan bolong-bolong puasanya ya. Bertemu kembali atau salam kenal juga untuk teman-teman semua yang belum pernah ikutan join Instagram live kita. Nama saya Dewinta atau biasa dipanggil Wina yang akan menjadi host di IG live sore hari ini di series terakhir kita edisi khusus Ramadan dengan nama Investasi Sabar, yaitu santuy bareng selama Ramadan. Di sini aku akan nemenin ngabuburit teman-teman semua dengan membahas tema-tema menarik seputar lifestyle di bulan Ramadan dilengkapi dengan informasi mengenai investasi. Seperti biasa, bukan Trimegah Asset Management namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah berupa 5 unit penyertaan reksadana senilai Rp250.000 untuk 5 orang yang beruntung. Nah, caranya gampang banget. Kamu ikutin aja terus Instagram live kita sampai selesai. Dan pastikan kamu bertanya pada kolom Q&A box di pojok kanan bawah Instagram live kita. Dan kita akan pilih 5 penanya terbaik untuk menjadi pemenang giveaway. Pemenangnya akan diumumkan setelah acara ini berakhir di IG story akun Instagram resmi kita, yaitu @trimegaham.com. So stay tune dan terus pantengin live ini sampai selesai. Oke. By the way, siapa di sini teman-teman yang nggak pernah ketinggalan dan selalu join series Investasi Sabar kita selama 3 minggu terakhir? Mungkin aku bisa recap sedikit apa aja yang sudah kita bahas. Di minggu pertama kita ada bahas bahwa investasi itu sangat penting untuk dilatih sejak dini. Nah, tapi jadi bukan cuma puasa aja yang dilatih sejak dini, tapi investasi juga. Kemudian di minggu kedua kita ada kasih tips-tips gimana sih caranya selain menjaga hati dan pikiran, kita juga menjaga dompet kita atau mengatur keuangan kita supaya bisa disalurkan ke hal yang lebih baik. Seperti contohnya itu berinvestasi. Lalu yang ketiga atau di minggu lalu kita ada bahas bagaimana caranya melatih diri kita sebagai investor untuk bisa menahan godaan agar tidak terjerumus ke dalam skema investasi bodong. Nah, untuk itu, biar makin lengkap series Investasi Sabar kita, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana cara melatih diri kita untuk bisa sabar, konsisten, dan juga disiplin dalam menjalani semua proses, terutama dalam berproses investasi. Karena segala sesuatunya kan tadi seperti aku udah bilang ya, ada prosesnya. Nggak ada sesuatu hal yang kilat. Memang sih pastinya ada halangan dan juga rintangan, tapi justru itu yang membuat kita makin menghargai hasil yang didapat. Nah, di bulan puasa Ramadan selama 1 bulan ini kan teman-teman udah tau lah ya, pasti menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan emosi. Proses awal menjalankan itu memang pastinya nggak akan mudah. Banyak banget godaan, banyak banget cobaan yang teman-teman hadapi. Nah, ini sama banget kayak kita lagi berinvestasi nih teman-teman. Ada proses yang harus dijalani dan dihadapi. Ada proses yang harus dijalani untuk mencapai financial goals kita. Seperti salah satunya buat teman-teman yang muslim, yaitu adalah naik haji. Bayangin kalau misalnya teman-teman udah bisa naik haji di usia muda. Jadi kondisi fisiknya masih oke, terus ibadahnya pasti jadi makin lancar kan. Nah, untuk itu perlu kan kita jalanin prosesnya itu sedini mungkin. Nah, caranya seperti apa? Terus mulai dari mana, kita akan bahas lebih dalam lagi bersama tamu kita hari ini. Seorang musisi yang muda, cantik, berbakat, dan punya suara yang enak banget didengar di telinga kalian. Penasaran kan siapa? Langsung aja kita sambut, aku invite dulu ya tamu kita hari ini. Nah, ini dia. Mari kita sambut Tasya Halo, Natasha atau yang akrab dipanggil Wina. Tasya. Halo Tasya. Halo, Kak Wina. Tasya, suara aku kedengeran gak ya? Kedengeran kok, kedengeran.
Kedengeran ya? Hai, Iya, apa bener. kabar? Halo, Alhamdulillah Tasya baik. Kau Ina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Thank you Tasya udah berkenan hadir di acara live kita sore hari ini. Bentar aku betulin posisinya. Oke. Oke. Eh, apa di IG live kita sore hari ini Mm-mm. semoga happy nanti ikut acaranya sampai selesai dan kasih insight-insight yang bermanfaat juga buat teman-teman semua ya. Gimana Pasti. puasa kamu lancar nggak nih? Alhamdulillah puasa Tasya lancar. Kau Ina gimana di sana? Baik nggak kabarnya? Puasa atau lagi nggak puasa? Alhamdulillah lancar. Aku juga doain teman-teman semua yang nonton kita keadaan lancar, puasanya lancar, sehat-sehat semua ya sampai Bener, akhir Ramadan. bener, 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 Nah, bener. iya, Oh ya soalnya nih kan teman-teman semuanya gimana nih kabarnya yang lagi nonton live? Pada puasa enggak nih teman-teman semuanya? Lancar ya, semoga sehat-sehat selalu teman-teman yang lagi nonton live Tasya bareng Kawina di Trimegah. amin semoga lancar. Aku Gak terasa ya kak, udah bentar lagi kita mau puasa, mau lebaran juga kan, iya, bentar lagi udah deket banget. banget. Iya, aku juga udah nggak sabar nih bentar lagi kita liburan loh, Tasya. Kamu sadar Bener. nggak sih udah tahun ketiga loh Ramadannya itu kita Bener, bener, bener. pandemi. Iya kak, kayak nggak berasa gitu kan, soalnya beberapa tahun yang lalu itu kan pandemi ya, susah banget gitu buat kemana-mana. Terus di tahun ini tuh alhamdulillah udah ada kelonggaran sedikit gitu, jadi ya udah enak buat bisa ketemu temen, bisa mudik juga kayak gitu. Iya, benar banget, benar banget. Sebenarnya akibat pandemi banyak banget yang berubah ya, Tasya. Banyak Hmm, banget yang sesuaikan kan, maksud aku ya kayak bener. tadi deh gampang di bulan Ramadan aja ya kan biasanya aktivitas di bulan Ramadan itu kita tuh malam-malam suka tarawihnya di masjid terus Bener. teman-teman pada di ketemu teman-teman silaturahmi kan terus Iya. bahkan juga pulang kampung kan jadi Iya. mesti eh, nah sekarang udah nggak bisa tuh mesti dipending dulu kan semuanya karena kita nggak bisa kemana-mana selama Mm-mm. pandemi gitu. Nah, Ramadan di tahun 2020 kan kita puasanya benar-benar di rumah tuh full touch, kita nggak boleh Bener, kemana-mana. bener, bener. Iya kak, bener. Terus nggak boleh mudik juga. Terus Hmm, sedangkan di 21 kita ya walaupun udah ada sedikit aktivitas, tapi kita tetap belum boleh mudik kan? bener, iya bener. Persyaratannya juga susah banget kan kak. Iya, bener banget. Ketat Sedangkan di prokes, tahun ini, kenapa sorry? prokesnya tuh ketat banget gitu. Iya, Jadi belum bener-bener. sebebas sekarang. Sedangkan kalau di tahun ini kita udah boleh mudik ya Tasya, walaupun tetap harus Bener. prokes. Mm-mm. Kayak Tasya juga, Itu Tasya hebat. udah mudik. Oh, udah mudik. Iya, Oh, Tasya udah mudik. Bener. oh, oke oke. Nah sebenarnya sih Tas, kalau aku bisa bilang nggak cuma di bulan Ramadan aja ya. Mm-mm. Penyesuaian itu kita mesti lakuin di berbagai hal, nggak cuma di apa namanya dalam hal berpuasa atau dalam bulan Ramadan. Ini semua gara-gara pandemi. Teman-teman yang lagi nonton juga pastinya bakal apa ya? Udah lebih fasih lah ya, lebih tahu deh kalau gara-gara pandemi itu banyak banget yang harus diubah tuh. Bener, bener, bener. Gak. Nah, kalau kamu Tasya, boleh nggak ceritain apa aja nih yang em, apa ya kerasa banget berubah di dalam kegiatan sehari-hari, termasuk di bulan Ramadan ini? Gimana? Ceritain teman-teman. Selama Tasya di bulan Ramadan 2020-2021 itu emang pastinya tuh di rumah terus. Apalagi Tasya tuh ini ya, apa, merantau kan. Tasya juga di Jakarta gitu, bener-bener harus mudik. Tapi emang harus stay dulu di apart, terus nggak bisa kemana-mana. Paling apa-apa tuh serba online gitu ya, mau pesan makanan juga online, terus kayak sibuk kegiatan masing-masing tuh kayak paling nyanyinya juga virtual kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang itu paling ya udah happy sih, udah lumayan nggak terlalu ketat kayak tahun lalu gitu ya kak. Dan paling banyak sedihnya juga sih kayak selama pandemi nggak bisa manggung gitu, yang bisa ketemu langsung sama teman-teman gitu kan. Bisa Iya. nyanyi bareng, dan sekarang itu cuman
kalau kemarin itu cuma bisa kayak virtual gitu, via offline, online gitu, lewat Instagram kayak gitu. Nah kalau sekarang itu kan udah bisa keluar rumah, udah paling ya pakai prokes doang gitu ya kak, lebih pakai masker atau hand sanitizer kayak gitu-gitu. Dan sekarang juga udah bisa tarawihan, udah bisa buka puasa di luar bareng teman-teman, bareng keluarga kayak gitu. Dan yang baru-baru ini Tasya juga udah bisa manggung offline, tuh bisa ketemu sama Oke. teman-teman. Jadi seneng banget. Kemarin itu vibes-nya tuh emang beda gitu kan. Kalau misalnya kita manggung offline sama online tuh ya euforianya kayak beda gitu kan kak. Jadi pastinya tahun ini tuh ya senang banget lah bisa mudik lagi, bisa ngumpul sama keluarga lagi. Terus ya gak sabar juga nunggu lebaran ntar lagi soalnya kayak Eh, gitu. kalau kan berarti Tasya sebagai musisi terus harus apa nyanyinya itu virtual ya, kayak langsung. Berarti bisa dibilang pandemi ini ya berat ya buat teman-teman musisi semuanya. Iya. Terus harus nyanyi secara online gitu, nggak bisa offline. Itu sih yang kemarin tuh um, rada ya paling virtualan terus kayak gitu job-jobnya juga Iya. Nah, kayak gitu. di awal kalau sebenarnya aku yakin Tash udah banyak yang kenal sama kamu. Nah, tapi buat teman-teman Trimegah nih, kalau misalnya ada yang belum kenal, aku mau kenalin kalau Tasya ini adalah seorang musisi yang pernah mengikuti beberapa ajang pencarian berbakat. Suaranya bagus banget dan gak butuh pembuktian lagi. Pokoknya abis nonton IG Live ini, teman buruan cek semua sosial medianya Tasya untuk lihat karya-karya yang udah dibikin sama Tasya. Nah, mungkin Tasya sedikit dong Tas ke teman-teman yang lagi nonton sekarang nih, gimana proses kamu sebagai karir kamu sebagai musisi gitu. Boleh dong diceritain ke teman-teman. Oke. Jadi emang Tasya tuh dari dulu tuh suka nyanyi ya kak, dari Hmm, kecil. Dan sebenarnya bukan cuma The Voice doang, bukan cuma Idol, tapi sebelum-sebelumnya udah emang sering ikut ajang pencarian bakat tuh, kayak Idola Cilik, Indonesia Mencari Bakat. Pokoknya itu bener-bener udah diikutin dari dulu, kayak semuanya. nggak nyerah-nyerah, bener kayak sabar sabar, pasti ada inilah, ada hasilnya gitu ya kak. Mungkin di ajang pencarian bakat tuh Tasya mungkin bukan jalannya gitu ya untuk bisa di situ. Nah akhirnya di waktu Tasya udah umur 17-an gitu kayak mulai aktif di sosial media. Jadi Tasya manfaatin sosial media Tasya tuh buat berkarya kayak gitu. Kayak zaman dulu tuh mulai cover-cover gitu di Instagram. Nah, jadi Tasya ikutin alurnya cover-cover di Instagram. Terus mulai kayak merambah ke dunia YouTube. Akhirnya Tasya mulai nge-YouTube kayak gitu sih. Jadi sekarang lebih sering berkonten. Sekarang udah ada aplikasi banyak kan, udah kayak ada TikTok apapun. Jadi di situ dimanfaatin kayak gitu. Malah kayak mungkin rezekinya di sini gitu loh. Ya Kayak gitu. benar-benar. Tepuk tangan dulu dong. Ini tangan Hey. karena usianya tuh masih sangat muda. Tasya itu udah cetak berbagai macam prestasi dan tadi Miss Tasya sempat mention kalau nggak pantang nyerah ya. Masuk ke berbagai ajang pencarian berbakat, nggak Benar-benar. berlaku, coba sana sini, sampai Survive akhirnya bener. posisi sekarang ya Tasya ya. Hmm. Tentu bisa tuh dicatat. Ini adalah bukti nyata kalau segala sesuatu itu nggak ada yang instan. Bener Semua banget tesnya. itu proses. Teman-teman, kalau Tasya nggak cerita, teman-teman aku rasa juga nggak bakal tahu tuh jatuh bangunnya kamu untuk mencapai posisi kamu sekarang, ya kan? Karena aku Bener-bener. ya usaha yang udah kamu lakuin itu buat jadi penyanyi itu gak mudah, banyak banget halangan dan juga rintangan yang dihadapi. Nah, em, kalau boleh tahu Tasya, ceritain juga ke teman-teman, aku juga penasaran sih lebih tepatnya, apa aja sih tantangan yang kamu apa aja tantangan yang kamu hadapin untuk menjadi Tasya seorang musisi yang seperti sekarang?
tantangan tuh sebenarnya pasti ada terus ya Kak, di setiap hari, bahkan kayak buat itu tuh paling besar tuh sebenarnya tantangannya tuh buat ngontrol diri kita, itu buat gimana caranya kita nggak mager-mageran, nggak males-malesan. Itu sih kalau dipikir-pikir, kan kita udah ngerasain hasilnya mungkin yang kita dapat, masa mau mau stuck di situ aja sih, masa mau udahan gitu. Jadi gimana caranya buat upgrade diri kita terus, buat usaha terus, gimana caranya nih biar bisa lebih dari yang ini, dan jangan cepet ngerasa puas sih. Dan kalau dibilang tantangan, paling ya banyak di mager-mageran sih Kak, itu tuh yang paling susah buat konsisten, buat nggak kayak gitu gitu, biar Eh, ngilangin rasa males itu tantangannya. oke. Em, Berarti kalau boleh tahu, dan proses semuanya itu apa sih Tas, kira-kira pelajaran yang paling kamu apa ya, paling kamu ingat, yang paling kamu garis bawahin buat dikasih tahu ke teman-teman dari yang udah kamu jalanin? Dari yang udah Tasya jalanin itu, yang pastinya tuh konsisten, yang paling penting tuh Oke. konsisten. Terus jangan cepet nyerah, tetap selalu berproses karena pasti bakal ada hasilnya. Nggak mungkin usaha itu nggak ada hasilnya ya Kak, pasti ada. Oke. Dan paling kita nunggu waktunya aja nih kapan. Yang intinya tuh lebih ke sabar, dan yang paling penting itu juga harus fokus, terus harus tetap produktif kayak gitu. Jadi jangan kayak aduh kapan ya gitu ya, kapan ya, kok lama ya, kok capek gitu kan. Ya pasti semuanya bakal capek, tapi bakal indah kalau misalnya udah ngerasain hasil dari usaha dan proses kita itu kayak gitu. Oke. Ah, um, Boleh nggak di-share nih ke teman-teman semua, jadi musisi ya yang di posisi sekarang, udah mulai kemarin udah ngeluarin single ya kan? Nah, Iya aku pengen benar Kak. congrats juga, aku udah mau ucapin selamat dulu buat Makasih Kak. semoga sukses. Aku jadi penasaran, kan kamu udah keluarin single, terus kamu udah mulai menambah ke YouTube juga kan, tadi kamu ada bilang ya, terus sekarang kita udah bisa Bener. dengerin kamu. Kira-kira kamu apa namanya, rencana kamu ke depannya itu seperti apa? Baik dalam rencana Rencana karir Tasya ataupun rencana. tuh, oke, sekalian kali ya Tasya kasih bocor-bocoran tipis-tipis. Insya Allah jadi di tahun ini tuh Tasya mau, ya Tasya mau keluarin single Tasya yang kedua. Jadi Tasya udah lagi proses produksi single kedua. Jadi kalian harus tungguin single terbarunya Tasya. Dan ya semoga setelah singlenya kelar, Tasya bisa manggung kemana-mana juga, bisa ke daerah-daerah teman-teman, bisa nyanyi-nyanyi bareng gitu juga. Dan ya pokoknya semoga kalian suka sama hasil single yang Tasya yang kedua. Kayak gitu, harus ditungguin. Semoga. Tuh. Dan itu tuh biasanya itu tuh planning Tasya untuk jangka waktu dekat ini ya Kak. Nah kalau misalnya dalam waktu, ya pasti Tasya punya wishlist juga lah ya untuk jangka depan gitu kan. Tasya pengen kayak bangun rumah, Tasya juga pengen umroh, pengen naik haji gitu ya, bisa bawa orang tua Tasya naik haji juga. Apalagi itu kan kayak kewajiban ya, kayak untuk bagi yang mampu gitu loh. Dan insya Allah Tasya pengen beberapa tahun ke depan itu pengen banget bisa naik haji dan bisa bawa kedua orang tua Tasya dan keluarga Tasya buat naik haji. Amin, ya aminin dong teman-teman. Aku doain Aminin. semoga wujud. Nah, tapi Bener. ngomong-ngomong soal naik haji ya, aku jadi keingat kan, maksudnya akhir-akhir ini udah lumayan banyak loh ya anak muda yang udah mulai memikirkan pentingnya naik haji, ya kan? Bener. Nggak cuma di Instagram doang tuh kayak jalan-jalan ke tempat-tempat liburan, tapi udah mulai, oh, bahkan udah ada yang naik haji di usia muda. Bener Nah, banget. kalau kamu, ya kan? Kalau kamu sendiri gimana, Tasya? Sampai sekarang nih, aku jadi penasaran sama rencana jangka panjang kamu sih. Kamu udah sejauh apa persiapannya supaya mimpi kamu itu terwujud?
Kalau Tasya sih mulai dari sekarang itu memang udah dari sebelum-sebelumnya udah kayak menyisihkan penghasilannya Tasya sedikit-sedikit gitu kan, kayak Tasya buat tabungan rekening yang berbeda untuk benar-benar fokusin ke goals-goals wishlist-nya Tasya ke depan, kayak salah satunya pengen naik haji kayak gitu. Jadi ya sekarang jadi lebih mulai cari tahu kayak tentang investasi kayak gitu-gitu. Makanya Tasya nih mau nanya-nanya dong sama Kak Wina gimana nih tentang investasi gitu ya. Mau sharing-sharing dong sama Kak Boleh. Wina. Gimana Sebenarnya tadi gimana? kamu infoin itu udah benar, Tasya. Jadi setelah tadi udah bilang kamu ada menyisihkan sebagian dana kamu kan dari penghasilan yang kamu punya untuk ditabung. Nah, tapi Oke. sebetulnya lebih baik lagi kalau kamu bisa sisihkan uang kamu itu ke produk investasi. Salah satunya itu produk investasi reksadana gitu. Gitu. Nah, kenapa aku bilang ke reksadana? Yang pertama, karena reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi yang sangat terjangkau. Kita bisa mulai investasi dari Rp10.000 aja. Kemudian yang kedua, dana itu dikelola oleh profesional. Jadi, ya itu manajer investasi nih, seperti Trimega Asset Management. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi milih saham apa atau milih obligasi apa, bisa langsung dipercayakan aja ke ahlinya, yaitu kita, manajer investasi. Lalu yang mungkin satu lagi keunggulan dari reksadana itu bisa melakukan diversifikasi nih. Jadi Tasya perlu tahu juga kalau dalam berinvestasi kan ya segala sesuatu itu ada risiko terutama berinvestasi. Nah, melalui investasi di reksadana, kita bisa melakukan diversifikasi dan mengurangi risiko investasi karena investasi kita itu nggak hanya terkonsentrasi pada satu atau ke beberapa aset tertentu aja, tapi melainkan bisa minimal ke 10 aset yang berbeda. Seperti contohnya, salah satu reksadana saham bisa mulai investasi alokasi 15 sampai 20 di saham yang berbeda. Nah, makanya cocok kan berinvestasi melalui reksadana untuk memenuhi kebutuhan atau planning jangka panjang kita. Kayak tadi kamu tuh, planning jangka panjang kamu kan, mau beli rumah atau mau naik haji. Karena selain terjangkau dan gampang, berinvestasi di reksadana juga aman dan juga terregulasi. Gitu. Berarti nggak perlu khawatir juga ya Kak. Ya, benar. Nggak ada yang harus dikhawatirin. Oh, ternyata nggak ribet ya Kak. Kalau Enggak misalnya mau dong. investasi tuh, berarti Tasya ini taunya tuh kayak sama ini cuma nabung kayak gitu. Berarti kalau misalnya Tasya kira-kira mau mulai itu gimana ya Kak? Kalau misalnya mau mulai investasi gitu, apa yang Tasya Oke, lakuin gitu? oke. Mungkin sebelum kamu investasi, itu ada beberapa hal yang perlu kamu siapin. Ini buat teman-teman juga yang lagi nonton ya. Yang pertama itu tentukan tujuan investasi kamu dulu. Kalau tadi kan Tasya udah mention, nanti jangka panjangnya mau punya rumah, mau bangun rumah, terus mau berangkat umroh, naik haji sama orang tua, mau berangkatkan orang tua naik haji gitu kan. Nah, buat teman-teman lain yang lagi nonton, pastikan kalian tentukan dulu tujuan investasi. Nah, lalu yang kedua, kita juga mesti tahu nih profil risiko kita. Jadi untuk bisa mengetahui produk investasi mana yang sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Salah satu caranya adalah dengan menentukan time horizon. Kira-kira berapa lama sih jangka waktu investasi yang kita inginkan? Setahun kah, 2 tahun kah, 5 tahun kah, atau bahkan di atas tahun gitu kan jangka panjang. Atau cara mudahnya, Tasya juga bisa nih dan teman-teman juga bisa menentukan profil risiko itu mengisi survei profil risiko investor gitu. Nah, nanti selanjutnya itu setelah kita tahu tuh menentukan tujuan investasi, menentukan profil risiko, yang terakhir adalah teman-teman tahu juga instrumen investasi yang kita mau beli itu sudah tepat atau belum. Nah, kalau tadi aku mention reksadana, di reksadana itu ada 4 tipe berdasarkan kelas asetnya. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Ini diinvestasikan ke produk investasi atau instrumen pasar uang seperti deposito dan juga obligasi di bawah 1 tahun. Cocok banget nih buat yang horizon investasinya pendek atau profil risikonya moderat, memiliki
memiliki horizon jangka pendek. Kemudian reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang diinvestasikan pada produk instrumen obligasi. Jadi memberikan kinerja yang stabil dengan risiko yang terukur karena dapat pendapatan dari kupon obligasi yang tetap. Nah, reksadana ini cocok untuk investor dengan profil risiko moderat dan horizon investasi menengah panjang. Lalu ada reksadana campuran. Namanya aja reksadana campuran ya. Jadi pasti isinya itu gabungan antara saham dan juga obligasi dan juga pasar uang. Sehingga reksadana cocok untuk teman-teman yang memiliki profil risiko dan cocok untuk teman-teman dengan horizon investasi itu 3-5 tahun. Nah, baru deh yang terakhir itu ada reksadana saham. Nah, namanya aja udah reksadana saham, pasti teman-teman tahu kalau di dalamnya aja di dalamnya itu punya saham ya. Ini cocok untuk teman-teman yang punya profil risikonya agresif. Dengan horizon investasi jangka panjang, let's say misalnya 5 tahun gitu kan. So far itu sih kalau dari reksadana. Oke, wah panjang banget. Panjang. Lengkap itu ya Kak Wina, makasih lo udah jelasin ke Tasya. Pasti ini teman-teman ikutin IG Live ini kayak pasti berguna banget ya buat yang mau investasi. Kayak Tasya juga nih yang punya planning ke depannya kayak gitu. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, tadi aku di awal ada bagian. Aku mau ingetin teman-teman yang live kita punya 5 reksadana, masing-masing nilai Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Jangan lupa langsung masukin pertanyaanmu di kolom Q&A yang ada di bawah, yang kanan. Terus nanti di akhir acara kita akan pilih 5 penanya terbaik. Jadi teman-teman tetap kita sampai selesai. Jangan sampai nanti pas pertanyaannya kita pilih, kita bacain dan kita jawabin. Teman-teman udah nggak ada. Jadi nggak tahu tuh kalau teman-teman kepilih sebagai pemenang. Oke? Lumayan juga ya, ada Kenapa? hadiahnya. Ada hadiahnya juga. Iya. Iya dong. Oh, ada hadiahnya juga teman-teman. Harus ikutan. Maksa ya. Oh iya, Tasya ada pertanyaan lagi nih. Jadi kan tadi Tasya mau bilang nih Tasya daftar haji, kayak let's say 5 tahun lagi lah, insya Allah gitu ya. Kira-kira reksadana apa sih Kak yang cocok gitu buat Tasya gitu? Untuk naik ini ya, untuk haji ya. Iya, bener. Oke, kebetulan banget nih Tas, tapi moga-moga ini berguna buat kamu ya. Jadi kita lagi Asset Management itu lagi kerjasama sama salah satu agen penjual kita, agen penjual reksadana, yaitu Niaga Syariah. Nah, berinvestasi pada program haji. Namanya adalah program investasi haji muda. Cocok banget teman-teman semua yang ingin naik haji di usia muda, sangat mudah dan sangat terjangkau. Jadi, nasabah akan berinvestasi secara rutin setiap bulan untuk menyiapkan dana pendaftaran ibadah haji. Nah, biasanya kalau orang mau nabung untuk naik haji kan mereka tempatinnya cuma di tabungan aja ya Tasya, atau di Iya. deposito. Sedangkan kalau program bersama CNI ini, dana dari teman-teman akan ditempatkan pada 2 produk reksadana Trimegah Asset Management, yaitu reksadana pasar uang kita, namanya Trimkas Syariah, dan reksadana pendapatan tetap kita, yaitu Trimegah Dana Tetap Syariah. Nah, untuk porsi investasinya itu akan langsung dibantu oleh teman-teman dari CIMB. Jadi, teman-teman semua nggak perlu pusing, dan karena dilakukan setiap bulannya, aku rasa ini nggak akan terlalu mengganggu cash flow teman-teman semua ya. Jadi ini sangat cocok nih buat kita yang masih muda-muda untuk ikutan program ini. Nah, mungkin aku bisa jelasin sedikit skemanya ya, Tasya. Nanti biar teman-teman bisa cari tahu juga sih nanti lebih lanjut. Jadi ada 3 skema di mana investasi reguler itu dibagi menjadi 2 skema dan satu program reguler haji, satu program premium haji. Yang pertama, program reguler hajinya itu teman-teman cuma butuh Rp360.000 per bulan. Jadi Rp360.000 per bulan. Terus kumpul itu sekitar 25 juta dan tercapainya itu kurang lebih selama 5 tahun. Lalu program reguler haji yang kedua, teman-teman itu butuh investasi Rp640.000 per bulan aja.
dengan jangka waktu selama 3 tahun dan dananya itu terkumpul 25 juta. Nah, untuk yang premium haji, teman-teman itu bisa sih lebih gede lagi nih per bulannya, yaitu Rp1.750.000 dengan target uang yang terkumpul itu Rp120 juta dalam waktu 5 tahun. Nah, dengan 3 pilihan program ini, teman-teman bisa sesuaikan target dan juga kemampuan teman-teman ya masing-masing. Selain itu, karena investasinya simple, karena menggunakan sistem auto debit sehingga cukup sediain aja dananya di tabungan teman-teman semua. Tuh. Oke, wow, panjang nih berarti ya Kak. Kalau misalnya banyak ada beberapa pilihan kayak skema yang tadi itu, terus kita bisa jadi tahu gitu buat kemampuan kita masing-masing gitu ya Kak. Jadi di skema itu udah ada pilihannya gitu. Terus kalau misalnya keuntungan yang lain gitu Kak, ada nggak sih dari untuk program-program haji muda gitu dari CMB Niaga Syariah Oh, ini? Kira-kira? untuk keuntungan lainnya mungkin yang pertama yang bisa aku infoin adalah kita nggak perlu repot lagi Tash. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk atur investasinya itu kemana, di reksadana apa. Nanti teman-teman CMB itu udah bantu aturin optionnya, mana yang harus masuk ke reksadana pasar uang, mana yang harus masuk ke pendapatan tetap. Nah, kalau tadi pasar itu Trimkas Syariah, terus kalau pendapatan tetapnya itu namanya Trimegah dan Tetap Syariah. Nah, kita nggak perlu repot Tasya. Jadi nanti teman-teman dari CM turin portionnya. Terus yang kedua, walaupun dana yang kita kumpulkan per bulan, tapi adanya sewaktu-waktu nanti teman-teman semua atau misalnya ya butuh dana darurat, dana investasi yang sudah dikumpulkan itu tetap bisa dicair aja. Tapi harus ingat, kalau butuh untuk kebutuhan darurat aja, jangan buat belanja tiba-tiba dicair. Ya benar-benar. Apa ya kan? Tujuan utamanya haji gitu kan. Nah, buat kalian yang ikut live ini, ada hadiah spesial buat kalian semua yang join program investasi haji muda dari CIMB Niaga, yaitu voucher belanja sebesar Rp50.000 dan bonus boneka Okto dari CIMB Niaga. So, buruan teman-teman. Oh, ikutan teman-teman yang nonton live-nya. Yang muda. Kakak, kalau misalnya Oke. aku tuh Tasya mau ya, kalau misalnya pengen ikutan program ini tuh gimana ya Kak kira-kira caranya? Oke, kalau mau ikutan sebenarnya gampang banget. Teman-teman bisa mengunjungi seluruh cabang CIMB Niaga terdekat, atau kalau mau lebih mudah lagi juga bisa kalian langsung DM Instagram aset yang apa namanya benar ya @trimegah.am. Jangan sampai salah DM Instagram kita, nanti malah ketipu yang ada. Oke, berarti misalnya kalau misalnya kita itu mau naik haji di usia muda gitu ya Kak, misalnya Tasya mau ajak keluarganya Tasya bareng-bareng, kira-kira bisa juga kayak sama teman-teman yang di sini tuh ikutan program yang sama-sama kayak Tasya gitu, yang mau punya planning kayak naik haji di usia muda kayak Tasya gitu ya Kak. Betul-betul, Ya. iya dong. Mm-mm. Spesial buat kamu, aku doakan semoga apa namanya cita-cita kamu jangka panjang, naik haji tercapai, punya rumahnya tercapai juga. Amin. Doain teman-teman. Amin, biar bisa juga apa ya, bisa terwujud lah ya Kak, naik haji di usia mudanya. Pokoknya makasih banyak loh Kak, udah ngasih informasi sepanjang kayak tadi, terus detail juga katanya. Semoga ya Sama. bermanfaat buat aku juga yang pasti sama teman-teman. Iya, amin. Oke, kita udah ngobrol dari tadi panjang juga banyak. Dan aku tadi ada mention di awal juga kita akan bagi-bagi hadiah reksadana. Aku cek di kolom Q&A udah banyak pertanyaannya. Mungkin pilihin aja ya, Tas, nanti pertanyaannya aku infoin ke kamu, nanti akan dijawab sama kamu. Oke. Oke, pertanyaannya pertama ini buat kamu nih Tasya. Wah, apa tuh? Dari @sames33. Bagaimana menguatkan mindset bahwa musik dapat memotivasi dan menyemangati hidup dalam berkarya?
Musik itu yang pastinya tuh udah nyatu ya dalam diri Tasya, kayak apapun pasti Tasya harus dengerin musik. Ya Tasya juga nggak sengaja kadang nyanyi kayak gitu, kayak tanpa disengaja udah keluar nyanyi sendiri. Ya sebegitu pentingnya sih musik buat Tasya, karena musik juga salah satu hobi dari Tasya, dan hobi yang Tasya senengin, dan salah satu jadi pekerjaan Tasya juga. Jadi um, kayaknya itu bener-bener udah ada dalam diri Tasya gitu loh Kak, kayak bener-bener nggak bisa lepas gitu. Jadi sebegitu pentingnya musik buat Tasya kayak gitu, yang buat Tasya bisa kayak gini, yang bisa selalu Tasya lakuin setiap harinya, untuk nyanyi dan berkarya juga kayak gitu. Aku enjoy ya Tasya, maksudnya em, mungkin keenjoyan kamu itu juga bikin kamu memotivasi bisa terus karya ya, apalagi suara kamu kan bagus juga, makanya jadi nggak Iya. perlu nggak perlu Tapi batuk. ya balik lagi sih Kak, kayak gak ada yang instan kan. Tasya juga pasti tetap berproses dari dulu, nggak bisa langsung yang kayak gini gitu loh. Ya, Mungkin dulu yang sekedar nyanyi gitu, yang cuman bisa apa ya, nyanyi doang, mungkin nggak tahu nyanyi itu bisa harusnya pakai rasa atau lebih mengerti isi lagunya kayak gitu. Sekarang sih udah paham, insya Allah udah paham ya, bisa nyanyiin sesuai dengan karakter Tasya sendiri kayak gitu. oke. Semoga menjawab ya SMS 33. Oh, Sih Kak. terima kasih pertanyaan. Nah, oke, pertanyaan kedua, bentar kita pilihin. Oke, ini pertanyaan lagi Tasya dari @paramita. Ya, Eh, karena nih, Kak Tasya, dari penghasilan kakak sebagai seorang musisi, biasanya diinvestasikan kemana? Gitu. Rencananya mungkin kan baru mau mulai berinvestasi. Dia reksadana saham, ke reksadana atau ke saham? kayaknya sih karena mungkin Tasya udah dengerin penjelasan dari Kak Wina, terus Tasya juga selama ini baru nabung ya, belum coba buat investasi. Kayaknya sih Tasya mau coba ke reksadana juga gitu dari penjelasannya Kak Wina. Woo! Thank you, Tasya. Teman-teman Benar. ya, bisa coba kayak Tasya juga, lihat-lihat, cari tahu lebih dalam lagi soal reksadana. Oke, semoga menjawab @erika.paramita. Abu. Oke teman-teman. Nextnya pertanyaan ketiga ya. Oke, At, ini buat kenapa? pertanyaannya buat Tasya lagi ya Kak. Kayaknya ini pertanyaannya untuk aku, tapi nanti Tasya Oh, boleh. Oke, pertanyaan ketiga nanti aku akan coba jawab dari @ut.utari.7. Muda cuma sekali. Bagaimana cara bisa tetap mempersiapkan dana buat masa depan, tapi bisa menikmati masa sekarang atau masa muda? Oke, mungkin kalau bisa aku bisa bantu jawab ke teman-teman, itu adalah bisa disesuaikan dengan, balik lagi bisa disesuaikan ke pemasukan dari teman-teman semua ya, kan pemasukan tiap orang kan beda-beda nih. Nah, benar. sih buat pos-pos pengeluaran tuh aku ngatur financial budgeting aku tiap bulan. Misalnya aku sisihkan let's say 50-60% untuk kebutuhan utama aku. Terus nanti 20%-nya untuk kebutuhan sekunder, seperti buat jalan-jalan atau kebutuhan entertain, sama sisanya aku sisihkan untuk investasi dan dana darurat. Jadi kalau dengan kita mengatur kita bulannya, mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya boncos gitu, karena kita udah pos-posin kan, jadi kita tahu tuh pengeluaran kita kemana aja, let's say. Dan yang mungkin yang lebih penting lagi, hangoutnya atau entertain kita kan tiap orang beda-beda, mungkin ada yang suka nonton di bioskop, atau mungkin kalau cewek-cewek biasa suka nonton gitu ya. Nah, entertainnya itu dibatasin juga, jadi nggak jor-joran entertain terus gitu, biar tetap apa namanya ya, biar biar uang kita nggak habis gitu, tapi tetap bisa Uangnya. ya, bisa apa ya, istilahnya menikmati hidup di masa muda gitu.
Semoga pertanyaannya kejawab. Mungkin Tasya mau ada tambahan? Udah sih Kak, jawabannya udah cukup sih buat Tasya juga. Oke, semoga terjawab dari @ut.utari.7. Terima kasih pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan keempat ya. Oh ini buat apa lagi nih Tasya? Oke. @monik.4u. Apa saja kesalahan umum yang harus dihindari dalam mengelola keuangan agar nggak boros dan tetap berinvestasi? Um, Mungkin aku bisa bantu jawab kesalahan umum yang cukup sering terjadi ya. Itu adalah mindset kita yang nggak bisa bedain mana antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, sering yang kita rasain itu setiap kali mau beli suatu barang, contoh ya, kita merasakan kalau itu adalah kebutuhan, padahal cuma keinginan kita. Sebagai contoh, mungkin skincare. Nah, mungkin kalau skincare atau apa ya, atau pengen yang apa-apanya tuh instan gitu, kayak pengennya uh, high return dengan low risk yang akhirnya kena janji manis investasi bodong nih. Kalau teman-teman nonton minggu lalu kita bahas soal investasi bodong. Nah, pokoknya aku mau bilang kalau kita harus bisa bedain mindset kita mana antara keinginan dan juga kebutuhan, biar apa ya, biar disiplin kali ya. Mungkin kita bisa biar disiplin, jadi kita bisa nggak terjebak, apa, biar nggak boros juga dan tetap bisa berinvestasi gitu. Semoga terjawab pertanyaannya dari @monik.4u. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima ya. Oke, sepertinya pertanyaan yang buat aku lagi nih. @altea, Kasih banyaknya kepo bagaimana ini. diversifikasi di reksadana? Apakah sebaiknya terbagi ke semua jenis reksadana atau fokus ke satu? Oke, ini pertanyaan bagus. Tadi di awal aku mention, mungkin yang paling penting itu teman-teman harus tujuin dulu tujuan investasi teman-teman itu gimana dan target investasinya itu seperti apa. Terus kita juga mesti tahu profil risk kita itu kayak gimana. Jadi sebagai contoh ya gampangnya, target tahun depan pengen beli motor. Butuh nih karena udah capek misalnya naik Transjakarta atau jaraknya jauh banget, jalan ke kantor atau misalnya jalan ke kampus kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Pokoknya harus beli motor karena itu kebutuhan. Nah, berarti kan target kita masuknya ke jangka menengah kan, Tasya. Nah, mungkin nah, dan mungkin kalau orang yang udah kerja itu apa ya, target jangka panjangnya itu kita punya sisihkan dana untuk dana pensiun kita. Nah, nanti setelah dibagi nih mana aja yang kebutuhannya lebih besar, terus kita lakukan diversifikasi. Mungkin kalau untuk jangka panjang bisa masuk reksadana saham karena kan risikonya paling besar, tapi returnnya juga paling besar. Makanya kan kenapa diversifikasikan untuk teman-teman yang pengen punya tujuan investasinya itu jangka panjang. Nah, kalau misalnya di yang menengah bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap, atau misalnya 50-50 bisa masuk juga ke reksadana saham. Nah, itu mungkin gambaran. Tentuin dulu target investasinya dan juga tentuin juga kita harus sadar risiko kita atau investasi kita seperti apa. Tuh. Mungkin itu yang bisa aku jawab untuk altea.id. Semoga jawab pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman semua pertanyaannya. Udah 5 pertanyaan yang kita pilih dan kita coba bantu jawab. Gak kerasa udah mau ngobrol di investasi sabar bareng Tasya. Thank you banget teman semua udah stay acara ini. Semoga ngabuburitnya bermanfaat. Dan dari ngobrol-ngobrol tadi, mungkin bisa sedikit simpulkan, yang pertama untuk mencapai cita-cita atau mimpi yang diinginkan, itu kita harus tetap fokus, disiplin, konsisten, dan juga untuk melalui proses
panjang dan tidak mudah menyerah. Tadi kayak Tasya bilang, eh, apa namanya, banyak banget jatuh bangun. Jangan menyerah pokoknya, karena ya ini udah teman di hadapan kalian semua, Tasya, yang berhasil melewati tantangan. Lalu yang kedua mungkin kita konsisten dan juga sabar dalam berinvestasi. Bisa melalui program Haji Muda KMB juga pada Reksadana Syariah dan juga dari Trimegah Aset, membantu mencapai tujuan kalian di usia muda untuk bisa naik haji. Mungkin bisa mulai dari sekarang gitu. Ini Tasyanya, halo Tasya. Benar. Hai Kak. Oh, Tasya ini ya, kedengeran ya. Oke. Nah, Tasya, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu udah sempetin hadir di acara IG. Makasih banyak udah Semoga undang aku juga di acara ini. Ngabuburitnya ya, juga enak banget, bisa dapat ilmu baru, bisa tahu berinvestasi yang baik gimana. Terus Tasya juga tahu Trimegah ternyata tuh seperti ini berinvestasinya gitu. Jadi Tasya udah bisa tahu kayaknya bakal mau gimana nih ke depannya kayak gitu. Pokoknya bermanfaat banget buat Tasya. Makasih banyak Kak Wina, sehat-sehat terus juga. amin. Semoga ini bermanfaat buat kamu dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Iya, Kapan-kapan kita ngobrol ya. Semoga iya sukses Kak selalu. Wina, Mas, sama. ya. Yang penting sehat. Iya, Terus benar. kamu lancar semuanya. Eh, dan mungkin aku bisa teman-teman semua, kalau ada yang ingin mengikuti program Haji Muda, langsung aja DM ke Instagram kita yang resmi, yaitu di @trimegah.am. Di sini Uh, program yang dan benar. untuk kamu semua yang tadi pertanyaannya udah dibaca dan juga dijawab, tungguin aja DM dari kita. Ingat ya, resmi kita itu @trimegah.am. Jangan sampai salah, terus ditipu sama akun-akun yang berpura-pura menjadi Trimegah. Jangan lupa untuk teman-teman semua follow Instagram resmi kita tadi @trimegah.am biar nggak ketinggalan info-info terus putar investasi. Terus follow juga Instagram Tasya. Instagram kamu apa, Tasya? Instagram Natasha yang ini nih, Altasya Natasha. Juga Tasya punya Terus apa YouTube, lagi? punya Follow, TikTok. Kalian bisa subscribe YouTube-nya kamu juga. Altasya Natasha. Kalian bisa dengerin karya-karya Tasya di situ. Dan tungguin terus juga single Tasya yang kedua. Yeay! Sukses Tasya. Teman-teman, sampai Sama-sama. ketemu di IG Live selanjutnya. Stay safe Stay dan stay safe. pakai pakai masker, terus jangan lupa booster vaksin. Bye bye semuanya. Tasya, bye bye. Terima kasih Kak Wina, sukses terus ya buat Kak Wina dan Trimegah. Thank you. Bye.